Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika wajib kelas 11. Dalam video kali ini akan saya jelaskan mengenai sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Apa sih SPT-LDV itu? Atau sistem pertidaksamaan linier dua variabel? Itu adalah kumpulan dari pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi ada lebih dari satu. Kalau cuma satu namanya pertidaksamaan, kalau dua ada kurung kurawalnya yang gandeng seperti ini, maka dia merupakan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Contohnya seperti ini, yang sistem pertidaksamaan, jadi dia tidak ada sama dengan, tapi ada lebih besar sama dengan, kurang dari, dan sebagainya. Kemudian ada dua variabel di sini, X dan Y, di sini X dan Y, kemudian linier, berarti dia nggak ada kuadratnya, nggak ada akar, berarti dia linier. Kemudian yang bukan PT-LDV atau SPT-LDV itu adalah yang seperti ini. Kemudian yang bukan dari SPT-LDV adalah seperti ini. Karena apa? Karena yang ini adalah PT-LDV, dia bukan sistem karena dia cuma satu, jadi nggak ada kurung kurawalnya. Ini juga cuma satu, kemudian ini ada kurung kurawalnya, dia sistem, tapi dia bukan pertidaksamaan karena di sini ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya berarti dia sistem persamaan linier. Ini linier ya karena nggak ada kuadratnya. Kemudian yang bawah itu dia ada kuadratnya, jadi bukan linier, dia adalah pertidaksamaan kuadrat. Kemudian bagaimana menentukan penyelesaian dari SPT-LDV itu? Tentu ada 3 tahap besar. Tahap pertama adalah menggambar garis batas. Kalau tadi ada garis batasnya, kalau seperti ini garis batasnya cuma satu, maka nanti kalau sistem pertidaksamaan linier maka dia garis batasnya lebih dari satu, manut soalnya. Kemudian cek titik pada setiap persamaan, jadi nanti ambil titik dan mengecek. Kemudian selanjutnya adalah mengarsir himpunan penyelesaian. Karena pertidaksamaan maka merupakan sebuah daerah, maka perlu diarsir HP-nya. Adapun contoh soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian berikut ini. Di sini ada SPT-LDV, dia sistem karena dia ada dua, kemudian dia lebih dari dan lebih kurang dari, maka dia ada pertidaksamaan, dan dia ada dua variabel, maka dua variabel. Tidak ada kuadratnya, maka dia linier atau bukan kuadrat. Langkah pertama adalah menggambar garis pembatas. Garis pembatas yaitu mengubah lebih dari atau kurang dari menjadi sama dengan. Karena garis batasnya tidak cuma satu, maka semuanya kita ganti dengan sama dengan. Menentukan garis pembatas adalah lebih darinya atau kurang darinya kita ganti dengan sama dengan. Kita ganti dengan sama dengan, yang ini juga kita ganti dengan sama dengan. Maka kita peroleh dua garis pembatas. Langkah yang kedua adalah menentukan titik potong garis pembatas pada sumbu X dan sumbu Y. Atau kalau sumbu X maka dia Y-nya sama dengan 0, sumbu Y maka X-nya sama dengan 0. Seperti biasa, patokannya adalah kita buat tabel. Karena ada dua garis pembatas, maka kita akan buat dua tabel. Tabel yang pertama adalah 2X tambah Y sama dengan 2. Seperti biasa, patokan memotong sumbu Y berarti X yang sama dengan 0, memotong sumbu X berarti Y yang sama dengan 0. Kemudian 0 ini kita masukkan ke dalam persamaan yang di sini atau garis batasnya ini. Kita ganti X-nya sama dengan 0, maka kita peroleh 0 tambah Y sama dengan 2, maka kita peroleh Y sama dengan 2. Kemudian X kita sudah dapat X, kita punya X sudah dapat Y, maka X-nya kita ganti dengan 0. Untuk yang baris pertama, Y-nya sama dengan, kita ganti dengan 2. Kemudian Y sama dengan 0. Kita masukkan Y sama dengan 0 ke dalam garis pembatasnya. Ini manut soal ya. Y nya sama dengan 0, berarti ini saya ganti dengan 0.
Kemudian kita peroleh X tambah 0 sama dengan 2, maka X sama dengan 2. Dan kita punya Y, kita peroleh X, maka X nya sama dengan 2, kita ganti dengan 2, dan Y nya sama dengan 0. Untuk garis pembatas X tambah Y sama dengan 2, kita peroleh 2 titik, 0,2 dan 2,0. Kemudian kita lanjutkan kepada garis pembatas yang kedua, yaitu X dikurangi 2Y sama dengan 4 dengan cara yang sama. Seperti biasa, yang kedua adalah X kurangi 2Y sama dengan 4, maka kita buat tabel, kemudian patokannya adalah X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Kemudian untuk X sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan, ke pembatasnya. X nya kita ganti dengan 0, maka kita peroleh 0 dikurangi 2Y sama dengan 4, maka ini 0 nya hilang, negatif 2Y hilang, negatif 2Y sama dengan 4, berarti 2Y berapa? 4 dibagi dengan negatif 2, ininya 4, kita bagi dengan negatif 2 yang ada di sini, dan kita peroleh sama dengan negatif 2. Kemudian X, Y, ini ada X 0, Y nya sama dengan 2, maka X, Y adalah, maka kita peroleh X, Y, X nya kita ganti dengan ini 0, yang sudah kita peroleh ada negatif 2. Kemudian untuk Y sama dengan 0, maka kita ganti di sini, Y-nya kita ganti dengan 0. Jadi X dikurangi 2 kalikan 0 sama dengan 4, maka X-nya berapa? 4. X kurangi 0 sama dengan 4, maka X sama dengan 4, dan kita peroleh X, Y X-nya adalah 4 dan Y adalah 0. Di sini kita mendapatkan 4 titik potong terhadap garis X dan garis Y. Kemudian tahap selanjutnya adalah menggambar titik potong. Adapun kita sudah memiliki 2 titik potong dari tabel ini, dari masing-masing tabel kita punya 2 titik potong. Adapun untuk garis pembatas yang pertama, titik potongnya adalah 0,2, berarti di sini, dan 2,0, X-nya 2, tingginya 0. Kemudian kita bikin garis pembatas. Kemudian untuk yang garis pembatas yang kedua adalah 0, negatif 2, 0, X-nya 0, tingginya negatif 2, maka ada di sini. Kemudian 4,0, maka ada di sini 4, X-nya 4, Y-nya 0. Kemudian kita bikin garis lagi. Agar beda, maka yang bawah saya ganti dengan warna ungu, seperti ini. Jadi yang merah adalah punyanya X tambah Y sama dengan 2, dan yang ungu miliknya X dikurangi 2Y sama dengan 4. Langkah selanjutnya adalah melukis garis batas. Tadi sudah melukis ya, berarti sudah include sama langkah yang nomor 4, dengan menarik garis yang melewati kedua titik yang telah digambar tadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah cek titik. Ambil satu titik bebas kira-kira yang tidak nempel dengan garis dan mudah dihitung. Kalau kita lihat dari gambar ini, kita bisa mengambil 3,2 di sini, atau saya mengambil 6,0 boleh, tapi karena saya paling mudah adalah 0,0, saya ambil 0,0. Kebetulan 0,0 juga jauh dari kedua garis tersebut, jadi saya ambil 0,0. Saya sudah ambil 0,0. Langkah kedua adalah substitusikan titik tersebut ke dalam SPTLDV. Ini SPTLDV ya, atau soal yang telah kita ketahui.
Substitusikan 0,0 ke dalam PT LDV yang pertama, maka X-nya kita ganti dengan 0, Y-nya kita ganti dengan 0. 0 tambah 0 hasilnya adalah 0. 0 itu kurang dari 2. Apakah 0 kurang dari 2 itu adalah benar? Oh ya, benar. Atau memenuhi. Kemudian substitusikan 0,0 ke dalam pertidaksamaan yang kedua. Maka X-nya kita ganti dengan 0, Y-nya kita ganti dengan 0. 0 lebih besar daripada 4. Coba cek, apakah 0 itu lebih besar dari 4? Tidak, 0 itu adalah kurang dari, maka di sini adalah salah atau tidak memenuhi. Jadi kita peroleh untuk 0,0 untuk pertidaksamaan pertama dia benar atau memenuhi, sedangkan untuk pertidaksamaan kedua dia tidak memenuhi. Kemudian lanjut pada langkah yang ketiga, yaitu tentukan memenuhi atau tidak. Sudah ya tadi ya. Kemudian mengarsir daerah penyelesaian dan menyesuaikan batasnya. Langkah selanjutnya adalah mengarsir daerah penyelesaian. Berdasarkan tabel di sini, untuk X tambah Y kurang dari 2, yaitu untuk yang garis ungu ini, untuk titik koma 0 ada di bawah. Dan untuk yang ungu, dia benar atau memenuhi. Jadi nanti arsirannya ke arah bawah, ke arah titik 0,0. Saya gambar seperti ini ya. Ini gambarnya ringkas saja biar nggak terlalu banyak arsiran. Kemudian untuk yang kedua, kan merah untuk biar beda. Merah adalah X kurangi 2Y lebih dari 4, itu untuk 0,0. 0,0 ada di sini, ada di atas merah. Dan dia 0,0 salah atau tidak memenuhi. Jadi arsirannya itu bukan ke sana tapi ke bawah. Karena apa? Karena 0,0 untuk yang merah itu salah, jadi nggak boleh ke atas, nggak boleh ke arah 0,0, jadi harus ke bawah seperti itu. Kemudian kita simpulkan. Ini tadi ke bawah ya, ke bawah ungu ya. Yang memenuhi, dia di bawah ungu dan juga di bawah merah. Berarti kalau di bawah dua-duanya ada di mana? Kalau sini tok berarti nanti di sini nggak di bawah merah. Kalau di sini nggak di bawah ungu tapi di bawah merah, yang di sini baru dia merupakan di bawah ungu dan di bawah merah. Jadi disinilah HP dari sistem pertidaksamaannya. Begini. Jadi HP untuk pertanyaan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, maka diperoleh HP yang ada di sini. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.